tadi kelompok 3 ya. Untuk Kang Hamzah, Kang Iman, dan Teh Marta. Apabila ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Mungkin ininya harus masih di share screen apa ditutup aja ya? Kalau itu bebas Ibu, senyamannya Ibu aja. Masih apa butuh untuk materinya ya? Gimana ya Alhamdulillah Pak Imam, ada yang mau bertanya? Ada Ibu. Ya, Mungkin silakan. tadi di apa di pohon penguraian Ibu, Ya, di pohon penguraian yang mana, Kang? yang tadi di YouTube gitu Ibu teh Oh, ngejelasin. yang di YouTube Nah, ini. ya Ya, kan itu eh, perhitungannya udah dijelasin sama Ibu. ya. Nah, yang mau ditanyain teh fungsi penurunan ambu teh apa gitu, buat hitung apa gitu Ibu. Oh, iya. Jadi ini itu diibaratkan ini ya. Tadi saya baca di sini. eh jadi yang S besar itu diibaratkan itu sebagai non terminal itu rangka ya atau pola dan masih bisa dirubah itu kayak tadi seperti subjek predikat itu bisa dirubah-rubah kan ya bisa 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 diganti gitu masih bisa diganti. Misalkan saya makan nasi. Nah, itu berarti nah saya makan nasinya itu udah menjadi hasil akhir terminal. Nah, ini juga dalam pohon penurunan itu jadi nanti itu si compiler itu mesin penerjemahnya itu akan menghasilkan hasil akhir yang bisa dibaca oleh mesin gitu ya, oleh komputer gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya pahami. Mungkin apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Oh, ya iya Bu, cukup. Ya, Oh, untuk jadi ada terminal ini, ada non terminal gitu ya Bu. ya, ya, jadi ada non terminal, ada terminal. Jadi kalau non Hmm. terminal itu masih berupa rangka, jadi masih bisa dirubah-rubah gitu. Jadi apa sih? Ya diibaratkan mah kayak resep makanan, katanya resep makanan apa sih kalau misalkan udah jadi makanan jadi, nah itu udah menjadi terminalnya gitu. Siap Bu, siap. Ya, Terima kasih. terima kasih Kang. Ini Kang Hamzah ya. Iya, perkenalkan saya Hamzah. Ya, ya. Baik, untuk selanjutnya dari Teh Marta atau Kang Iman? Iya Bu. Siap dari saya Bu, Muhammad Ibnu Salis. Ya, Kang. Umum dulu boleh. Eh, CP itu kan konteks pre-grammar. Nah, terus pertanyaannya mengapa disebut konteks pre? Coba jelaskan. Jadi kalau yang saya pahami mungkin dari apa dari ininya ya dari hasil turunannya itu kan ada campuran jadi ada simbol terminal dan ada non terminalnya gitu Kang. Mungkin seperti itu kalau yang saya pahami tapi mohon dikoreksi apabila ada yang salah. Mungkin ada yang bisa menjawab.
Tadi pertanyaannya mengapa konteks free Mengapa disebut konteks free? Itu kan konteks free grammar. Nah, mengapa disebut konteks free? Gimana, Bu? Ini saya searching ya. Jadi istilah bebas konteks itu digunakan karena aturan perubahan di dalam tata bahasanya itu tidak tergantung pada simbol-simbol yang ada di sekitar sebuah variabel. Jadi di dalam studi informatika ini konsep kunci dalam teori bahasa dan automata, alasan teknis mengapa disebut bebas konteks itu yang pertama fokus pada simbol tunggal. Jadi setiap aturan produksinya memiliki bentuk di mana ini A adalah simbol variabel yaitu tunggal atau non terminal. Artinya variabel A bisa diganti dengan string beta kapan saja di mana saja. A muncul tanpa peduli apa simbol yang ada di sebelah kiri atau kanannya. Nah, perbandingan dengan konteks sensitif untuk lebih mudah memahaminya, konteks sensitif grammar itu aturannya ini yang sudah dijelaskan sebelumnya ya oleh kelompok sebelumnya. Aturannya itu alpha ini apa ya ini teh alpha. Nah, ini aja ya. Jadi analogi sederhananya itu bayangkan saja sebuah aturan bahasanya itu misalkan kata kerja bisa diganti dengan kata makan gitu. Jadi bebas konteks dimanapun ada posisi kata kerja, Anda masukkan kata makan, kalimatnya bisa jadi saya makan nasi atau nasi makan saya. Aturannya tetap jalan tanpa peduli logikanya gitu. Kemudian sensitif konteks itu kita hanya boleh memasukkan kata makan jika subjek di kirinya ialah makhluk hidup. Ada syarat lingkungan atau konteks yang harus dipenuhi gitu katanya Kang. Ya, terima kasih teh. Ya. Cukup teh. Ya mudah-mudahan bisa dimengerti ya Kang. Ya mungkin ada pertanyaan dari Teh Marta. Ada Bu. Mungkin saya ini tadi fokus ke pembahasan yang dibahas oleh Teh Bila ya terkait dari pumping lemma dalam sebuah teori kajian yang sempat saya baca. Para peneliti itu mengelompokkan antara bahasa berdasarkan tingkat kompleksitasnya. Kemudian hal ini tuh ada seperti bahasa reguler dan bahasa bebas konteks. Nah, untuk menganalisis dan membuktikan sifat-sifat dari bahasa tersebut, digunakanlah suatu alat bantu yang penting dan itu dikenal sebagai pumping lemma itu, yang saya pahami tentang pumping lemma. Kemudian, pertanyaan itu adalah apa sih yang menjadi perbedaan antara pumping lemma ini dengan untuk bahasa reguler dan bahasa bebas konteks? Itu mungkin pertanyaannya, Bu. Teh Bila, apakah bisa dijawab? Halo, Teh Bila?